Ya kalau memang terlibat dan nanti di pengadilan terbukti, ya itulah apa adanya kita sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutup. Pertama kali adanya geng mafia yang diketuai Sambo, ya. Geng mafia ini kan bekerja menutup satu kasus kejahatan dengan kejahatan. Menutupnya dengan apa? Dengan suap, ya, dengan rekayasa kasus, ya, dengan membuat narasi bohong, ya, dengan intimidasi, ya, bahkan dengan perlawanan legal yang bisa dilakukan. Anggota itu harus menolak perintah atasan kalau perintahnya itu dinilai melanggar hukum. Disuruh nembak sesama anggota kan dia pasti melanggar hukum. Nah, tetapi prinsip diskresi ini disalahgunakan karena apa? Karena yang menggunakan kewenangan itu adalah pelakunya. Ini adalah model yang sudah ada kalau kita pelajari kasus-kasus mafia yang sudah ada di Amerika, ya. Nah, dalam kasusnya Pak Ferdy Sambo, ini model analisis ini terjadi. Ada satu kasus pembunuhan, kemudian bukannya diungkap oleh penyelidik atau penyidik, malah kemudian terjadi penghilangan jejak tindak pidana. Awal hal tersebutlah yang selalu kami sanggah atau kami tepis terkait dugaan-dugaan yang menurut hemat kami sangat menyakitkan pihak keluarga, sangat melukai harkat dan martabat dari almarhum dan juga keluarganya, dan ini harus dibersihkan. Oleh karenanya, sebelum saya membahas persoalan yang lain, kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada Bapak Kapolri, supaya nama baik almarhum beserta keluarganya dipulihkan. Yang kedua, kami memohon supaya almarhum ini dijadikan sosok pahlawan karena telah membuka atau membongkar dengan darahnya terkait persekongkolan jahat yang ada di tubuh Polri dan upaya untuk membersihkan kroni-kroni yang tidak benar dari Polri. Mahfud MD dengar geng Irjen Ferdy Sambo bergerak ke Jakarta. Jokowi beri perintah ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar selentingan kabar tentang manuver grup Irjen Ferdy Sambo sebelum ex-Kadif Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Mahfud MD, grup Irjen Ferdy Sambo dari daerah-daerah datang ke Jakarta meski tidak ada penugasan. Diduga, anggota grup Ferdy Sambo itu sengaja datang ke Jakarta untuk menutupi kejadian penembakan terhadap Brigadir J. Mahfud MD juga mengaku mendengar anggota grup Irjen Sambo berupaya mengintervensi para penyidik yang melakukan penyusutan kasus tersebut. Dua hal yang dilakukan grup Ferdy Sambo, yakni menutupi dan mengintervensi, mengakibatkan berlarutnya penetapan suami Putri Candrawati itu sebagai tersangka. Berikutnya, Presiden Jokowi memanggil Mahfud MD dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk membahas penetapan tersangka yang berlarut-larut. Jokowi lantas memerintahkan Mahfud MD dan Pramono untuk menyampaikan kepada Jenderal Listio Sigit tentang pentingnya percepatan penetapan tersangka kasus pembunuhan tersebut. Mahfud MD, perintah itu sebenarnya menandakan Jokowi percaya kepada Jenderal Listio bisa mengungkap kasus penembakan secara transparan dan akuntabel. Mahfud menangkap pesan Presiden Jokowi bahwa jika mengungkapkan kasus ini tidak cepat, kepercayaan publik terhadap Polri akan hilang. Diketahui, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J pada Selasa 9 Agustus kemarin. Satu tersangka diantaranya yakni Irjen Ferdy Sambo yang berperan sebagai penyuluh dan penyusun skenario dalam aksi menembak terhadap Brigadir J. Selain Irjen Ferdy, tersangka lain dalam kasus yang sama ialah Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Riki dan Kuat membantu tindak pidana, sedangkan Baradae bertindak sebagai eksekutor Brigadir J. Polisi menjerat Irjen Ferdy, Riki, dan Kuat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP tentang ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polisi di sisi lain menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Kuasa hukum Brigadir J tunjukkan chat WA Brigadir J dan Bu PC, yang jahat itu Bapak. Kuasa hukum Brigadir J tunjukkan chat kliennya dengan Putri Candrawati.
Komarudin Simanjuntak menyebutkan hubungan Bu PC dengan Brigadir J baik-baik saja. Bukti tersebut berupa capture chat antara Putri Candrawati dan adik Brigadir J yang ia tunjukkan dalam acara Kabar Petang TV One pada Senin 15 Agustus 2022. Sang pengacara menyatakan sosok yang jahat kepada Brigadir J sebenarnya hanya mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, yang merupakan suami dari PC. Dikutip dari Tribun Wow dari YouTube TV One News, pernyataan ini disampaikan oleh Komarudin dalam acara Kabar Petang TV One, Senin 15 Agustus 2022. Dalam acara tersebut, Komarudin awalnya menjelaskan bahwa hubungan antara Putri bersama Brigadir J dan adik Yosua baik-baik saja. Komarudin kemudian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto percakapan WhatsApp yang ia sebut bukti hubungan baik antara Brigadir J dengan Putri. Kendati demikian, Komarudin tak menampik bahwa tingkah Putri yang membuat skenario drama memang membuat jengkel. Sebelumnya pihak Bareskrim Mabes Polri telah menghentikan penyidikan atas dugaan pelecehan terhadap Putri. Dilansir tribunwow.com, laporan yang ditudingkan pada mendiang Brigadir J itu terbukti palsu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rianjajadi, menyatakan pihaknya sama sekali tidak menemukan adanya tindak pidana terkait, sehingga bisa dipastikan bahwa tidak terjadi tindak pidana pelecehan di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Selain itu, laporan dugaan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J terhadap Putri juga dinyatakan tidak terjadi. Dua laporan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Dengan terungkapnya skenario rekayasa ex-Kadif Propam Polri tersebut, maka otomatis mematahkan laporan Putri. Menurutnya, laporan tersebut palsu, merupakan intervensi untuk menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara itu, menurut Andirian, seluruh penyidik yang bertanggung jawab dalam laporan Putri tersebut sedang diperiksa Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Kejanggalan pengakuan Verdi Sambo setelah diperiksa oleh tim khusus Polri, mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo mengaku membunuh ajudannya yakni Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J karena emosi dan marah. Irjen Verdi Sambo berdalih dirinya marah istrinya yakni Putri Candrawati telah dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Dikutip Tribun Wow, anehnya Brigadir J masih mendampingi PC pulang dari Magelang ke Jakarta. Keanehan ini disorot oleh kuasa hukum Brigadir J yakni Komarudin Simanjuntak dalam acara 2 Sisi TV One. Komarudin meragukan kemampuan Irjen Sambo sebagai seorang Kadif Propam yang tidak mengerti bahwa kejadian kejahatan harus dilaporkan di daerah tersebut. Komarudin lalu merasa aneh Brigadir J masih dibiarkan mendampingi PC pulang ke Jakarta padahal dituduh telah melakukan pelecehan di Magelang. Komarudin kemudian menganjurkan Sambo agar merenung dan membaca firman Tuhan supaya segera bertaubat. Dikutip dari Tribun Wow dari Tribun News, Komarudin mengungkit dugaan motif bahwa kliennya sebenarnya dibunuh gara-gara membocorkan rahasia Irjen Verdi Sambo kepada istri sang jenderal yakni PC. Dugaan ini disuarakan oleh Komarudin dalam hot room di YouTube Metro TV News Rabu 10 Agustus 2022. Komarudin menjelaskan Brigadir J diketahui membocorkan rahasia dari Irjen Verdi Sambo saat ditanya oleh PC. Komarudin menjelaskan pertengkaran sempat terjadi antara PC dan Irjen Verdi Sambo seusai Brigadir J membocorkan rahasia atasannya tersebut. Barulah setelah pertengkaran terjadi, Brigadir J menerima ancaman pembunuhan dari ajudan sang jenderal.